Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli kuat yang tiba di sana. Klon kekuatan ilahi leluhur Yuan, penguasa kota kekacauan, Zhenyan, dan yang lainnya bergegas datang. Kelahiran seorang dewa sejati kekosongan adalah peristiwa luar biasa di wilayah alam semesta asli, dan penontonnya sangat banyak. Luo Feng, Hong dan Laishen juga tiba dengan harta rahasia tipe perahu terbang dan menyapa Luo Feng. Kakak sulung, kakak kedua, Luo Feng balas menyapa, tersenyum dan mengangguk. Ketiga mereka telah berjalan bersama dari bumi, dan perasaan mereka secara alami berbeda. Begitu senior Zuoshan menerobos, dia harus memasuki reinkarnasi, kata Hong. Bagaimanapun, dia juga dewa sejati. Luo Feng telah berpesan kepada mereka bahwa meskipun mereka yakin akan terobosan, mereka tidak boleh terburu-buru, melainkan berunding dengan Luo Feng dan leluhur Yuan sebelum memutuskan waktu terobosan. Luo Feng melihat ke kejauhan, berkata, benar, setelah terobosan, dia harus memasuki reinkarnasi dalam waktu 1 tahun. Kakak, Luo Hua memanggil dari kejauhan membawa ayah mereka Luo Hongguo dan ibu mereka Gong Xinlan, di bawah perlindungan Simo, dan tiba juga di sana. Senior Zuoshan adalah gurumu, tentu saja kami juga harus datang ketika dia akan memasuki reinkarnasi, kata Luo Hongguo. Fakta bahwa Zuoshan adalah guru Luo Feng sudah menjadi rahasia umum di wilayah alam semesta asli. Luo Feng sedikit mengangguk, lalu terus melihat miniatur alam semesta yang sedang meluas itu. Perluasan miniatur alam semesta berlangsung selama lebih dari sebulan, dan baru berhenti setelah mencapai diameter 7.200.000.000 tahun cahaya. Swoosh! Sosok seorang lelaki tua terbang keluar dari miniatur alam semesta, itu adalah Zuoshan. Luo Feng maju sendirian untuk menyambutnya. Guru, Luo Feng terbang mendekat dan menyapa. Aku telah berada di alam semesta asli begitu lama, sudah waktunya untuk kembali, kata Zuoshan sambil menghela napas. Meskipun dia telah hidup di wilayah alam semesta asli selama lebih dari 1 era reinkarnasi, pada akhirnya, ini bukanlah kampung halamannya. Apa langsung memasuki reinkarnasi sekarang? Luo Feng bertanya sambil menatap Zuoshan. Zuoshan mengangguk. Sekarang juga, setelah ini, bagaimana kita bisa bertemu? Tanya Luo Feng. Setelah guru tiba di benua asal, dia akan bereinkarnasi. Klon kekuatan ilahi yang tersisa di wilayah alam semesta asli juga akan hancur. Setelah itu, akan sulit untuk bertemu. Zuoshan tersenyum melihat muridnya dan berkata, saat waktunya tiba, kita akan bertemu secara alami. Pencapaian terbesarku setelah datang ke alam semesta asli selama lebih dari 1 era reinkarnasi adalah menerima kau sebagai murid. Murid yang biasa-biasa saja sangat bergantung pada dukungan guru. Tapi murid yang benar-benar cemerlang dan bersinar, guru hanya memberikan sedikit dorongan. Langkah apa yang bisa kau capai, pada akhirnya bergantung pada dirimu sendiri. Luo Feng mengangguk. Zuoshan mengingatkan, ingat, jangan terburu-buru. Ketika kau cukup kuat, membantuku membalas dendam hanyalah hal yang wajar. Jika kekuatanmu tidak cukup, memaksakan diri untuk terlibat hanya akan menyebabkan kematian. Aku mengerti, aku punya kesabaran, jawab Luo Feng. Zuoshan mengangguk dan berkata, aku akan memasuki reinkarnasi, tak perlu mengantar. Setelah berbicara, Zuoshan sedikit mengangguk ke banyak ahli kuat di kejauhan, lalu terbang menuju arah lorong reinkarnasi di kejauhan. Luo Feng melihat adegan ini dari jauh. Semua berjalan sesuai rencana. Setelah guru Zuoshan memasuki reinkarnasi dan tiba di benua asal, dia segera menggunakan teknik rahasia reinkarnasi, bereinkarnasi menjadi makhluk asli benua asal. Luo Feng, penguasa kota kekacauan menyapa dan dengan cepat bergegas datang. Guru, Luo Feng menyambutnya. Sejak tumbuh dari bumi, 3 gurunya, Zhenyan, penguasa kota kekacauan, dan Zuoshan telah memberinya banyak bantuan, dan dia selalu sangat menghormati ketiga gurunya ini. Miniatur alam semesta Zuoshan mulai runtuh. Penguasa kota kekacauan berkata dengan cemas. Luo Feng mengangguk. Penguasa kota kekacauan bingung, berkata, dia adalah gurumu, apa kau tidak khawatir? Selain itu, kau dan banyak dewa sejati ras manusia sudah mengatakan bahwa selama seseorang menerobos ke ranah dewa sejati dan kemudian memasuki reinkarnasi, itu pasti akan berhasil. Mengapa Zuoshan meninggal? Penguasa kota kekacauan memang tidak memiliki hubungan dekat dengan Zuoshan tetapi dia telah mengabdikan hidupnya untuk ras manusia, jadi dia tentu khawatir tentang keselamatan begitu banyak dewa sejati manusia di masa depan. Luo Feng berkata, guru Zuoshan berhasil memasuki reinkarnasi, dia meninggal setelah menyelesaikannya. Penguasa kota kekacauan sedikit bingung dan bertanya, meninggal setelah selesai. Dibatasi oleh aturan tertinggi, aku tidak bisa mengatakannya, jawab Luo Feng. Aku mengerti. Penguasa kota kekacauan mengangguk, dia juga tahu poin ini. Leluhur Yuan dan Luo Feng keduanya telah memasuki reinkarnasi. Salah satunya adalah guru penguasa kota kekacauan, dan yang lainnya adalah muridnya. Dia juga sangat paham batasan aturan tertinggi. Penguasa kota kekacauan mengangguk dan berkata, selama seseorang menerobos ke ranah dewa sejati, memasuki reinkarnasi itu aman, itu bagus. Adapun Zuoshan bagaimana nasibnya? Nanti guru akan tahu, jawab Luo Feng. Sementara itu, di benua asal, negara Yu, kota Huyang,
Suara gemuruh terdengar. Gerbang aula besar bawah tanah Dongfu terbuka, Luo Feng keluar dari kultivasi tertutup. Tuan, Morosa melesat maju untuk menyambutnya, Mo Yuqingyan juga dengan cepat bergegas dari kejauhan. Luo Feng mengangguk pada mereka, lalu melangkah ke atas gunung tinggi di kejauhan, duduk di atas batu besar, minum sendirian. Adegan ini membuat Morosa dan Mo Yuqingyan saling memandang dengan canggung. Lakukan urusanmu, Morosa memerintahkan Mo Yuqingyan, lalu dia diam-diam terbang mendekat ke Luo Feng, tersenyum menjilat sambil menatap Luo Feng. Tuan, ada apa denganmu? Sepertinya kau kurang senang, Morosa bertanya. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Luo Feng menggelengkan kepala sedikit. Reinkarnasi guru adalah untuk mempersiapkan balas dendam, dan harapan terbesar guru untuk balas dendam jelas adalah muridnya, yaitu dia. Negara Shi dapat menginvasi segala arah dan masih bertahan sampai hari ini, kekuatannya tak terbayangkan. Untuk menghadapi beberapa raja negara Shi, itu tidak mudah. Luo Feng tentu merasakan sedikit tekanan. Apa yang sedang Tuan pikirkan? Tanya Morosa sambil mengamati Luo Feng. Aku sedang memikirkan beberapa musuh besar. Jawab Luo Feng. Musuh besar Tuan? Ada beberapa. Siapa? Apa Tuan butuh bantuanku? Morosa bertanya lagi. Luo Feng melihat Morosa, dan suasana hatinya sedikit mereda. Dia harus melatih tekad, berlatih teknik rahasia dengan keras, dan memahami hukum, dan dia perlu meningkatkan langkah demi langkah dengan mantap. Tetapi Morosa, hanya dengan makan dan minum serta menyerap beberapa energi, di masa depan secara alami dapat tumbuh hingga tingkat yang mampu memandang rendah negara Shi. Jika aku butuh bantuanmu, aku akan mengatakannya. Tapi aku rasa, aku bisa mengatasi mereka, kata Luo Feng. Tinggalkan mayatnya untukku nanti. Morosa buru-buru mengingatkan. Luo Feng tertawa dan berkata, tenang saja. Ngomong-ngomong, Mo Limeng mengirim pesan melalui Mo Yuqingyan, ingin mengunjungi Tuan, kata Morosa. Dia mengirim pesan melalui Qingyan. Luo Feng terkejut. Aku dengar ayah Mo Yuqingyan, Mo Yuhu, sudah direkrut oleh kediaman penguasa kota. Mo Yuhu sekarang adalah seorang pejabat di kediaman penguasa kota, Morosa menjelaskan, lalu ia tertawa. Luo Feng memiliki kesan yang cukup baik tentang makhluk pertama yang dia kenal di benua asal, Mo Yuhu. Mo Yuhu bersedia melakukan apa saja demi ketiga anaknya. Hanya berdasarkan poin ini saja, Luo Feng sangat menghargainya. Biarkan Mo Limeng datang, kata Luo Feng. Baik, aku akan segera mengaturnya, Morosa menjawab, lalu dengan cepat pergi. Karena Dongfu klan Moli juga berada di area kekacauan Jia, hanya dalam beberapa saat, Mo Limeng membawa Diao Rongqi untuk berkunjung. Tuan Dewa Luohe, Mo Limeng menyapa, cukup antusias. Mata Diao Rongqi berkaca-kaca, segera berlutut. Yang mulia, terima kasih atas bantuanmu, yang telah membalaskan dendam ayahku, dan banyak makhluk yang tewas dari keluargaku. Silakan duduk semua, kata Luo Feng, ia sudah duduk lebih dulu. Mo Limeng duduk di seberang Luo Feng, sementara Diao Rongqi duduk di samping. Mo Limeng tersenyum dan berkata, aku Mo Limeng, untungnya menjabat sebagai wakil penguasa kota Huyang. Aku dengar tentang insiden terbunuhnya ketua organisasi Sanca Darah oleh saudara Luohe, dan aku sangat kagum, jadi aku secara khusus datang berkunjung. Banyak urusan penting kediaman penguasa kota diputuskan bersama oleh 5 keluarga besar. Mo Limeng adalah perwakilan klan Moli, dan juga merangkap sebagai wakil penguasa kota. Cuma masalah kecil, kata Luo Feng. Mo Limeng menggelengkan kepala, lalu berkata, itu masalah kecil bagi saudara Luohe, tapi bukan masalah kecil bagi kediaman penguasa kota kami. Kekuatan gelap tidak bisa dibasmi sepenuhnya di seluruh benua asal. Kediaman penguasa kota hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menahan mereka, tidak mungkin memusnahkan mereka sepenuhnya. Jika kami tidak memberi mereka sedikit kewenangan, kekuatan gelap akan benar-benar melepas topeng mereka, dan membunuh serta menjarah dengan gila-gilaan. Mempertahankan ketertiban itu tidak mudah, kata Luo Feng sambil mengangguk. Dia memiliki informasi intelijen yang sangat banyak dari garis keturunan Raja Dewa Jin dan garis keturunan Sungai Duandong. Dia tahu betapa gilanya beberapa eksistensi menakutkan, ketika mereka membunuh dan menjarah. Para dewa sejati yang lemah sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kediaman penguasa kota di satu sisi menahan mereka secara paksa, dan di sisi lain memberikan sedikit kewenangan, barulah keseimbangan dipertahankan. Ini sudah menjadi tempat tinggal yang didambakan oleh para dewa sejati yang lemah. Mo Limeng berkata, tempat tinggal para dewa sejati benar-benar aman. Selama hari ramai, di beberapa tempat makmur di malam hari, kami juga benar-benar melarang kekuatan gelap bertindak. Tapi jika seseorang berjalan ke tempat terpencil dan sepi, lalu dibunuh oleh kekuatan gelap, kami juga tidak berdaya. Ini juga untuk memberi sedikit celah bagi kekuatan gelap. Jika tidak, jika mereka dipaksa terlalu keras, mereka akan membelot ke pasukan kerajaan Shi, pasukan negara Shi. Itulah akar masalah terbesar di kota Huyang. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Xiaoqi, kau keluar dulu, kata Mo Limeng sambil melirik Diao Rongqi di sampingnya. Diao Rongqi menatap Luo Feng dengan rasa terima kasih, membungkuk hormat lalu pergi. Mo Limeng berbisik, saudara Luohe, aku ingin bertanya, apa kau mau bertindak untuk membunuh pemimpin pasukan negara Shi?
Sue Yun, jika kediaman penguasa kota memberikan hadiah buruan, Luo Feng berkata, aku dengar, Sue Yun sudah berulang kali berhadapan dengan kediaman penguasa kota. Kediaman penguasa kota bahkan pernah mengerahkan formasi besar seluruh kota Huyang. Komandan Mao Lishao secara pribadi bertindak, tapi masih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Sue Yun itu. Bergerak di kota Huyang, pihak kediaman penguasa kota tentu memiliki keuntungan strategis. Namun, Sue Yun itu masih bebas sampai sekarang. Dia memang sangat kuat, Mao Limeng mengakui. Jadi, jika kalian ingin memintaku bertindak, harganya tentu harus lebih tinggi, kata Luo Feng. Mao Limeng terkejut. Luo He benar-benar berani menerima tawaran itu. Berapa? Tanya Mao Limeng. Selain hadiah buruan yang diumumkan secara terbuka oleh Pavilion Yanfeng, berikan tambahan 5 juta pasir kosmik lagi, aku bisa mencobanya. Aku tidak menjamin keberhasilan. Jika aku gagal, aku juga tidak akan meminta hadiah buruan, kata Luo Feng. Mao Limeng mendengar itu dan terus menggelengkan kepala dan berkata, terlalu tinggi. Jika kediaman penguasa kota benar-benar bersedia, kami pasti sudah mengumumkan hadiah buruan 6 juta pasir kosmik di Pavilion Yanfeng. Dengan begitu, beberapa ahli kuat dari luar mungkin akan bergegas datang. Berapa yang bisa kalian berikan? Tanya Luo Feng. Saat ini hadiah buruan Sue Yun di Pavilion Yanfeng adalah 1 juta pasir kosmik. Kami bisa memberikan tambahan 1 juta pasir kosmik lagi, kata Mao Limeng. Luo Feng menggelengkan kepala, terlalu sedikit. Jika saudara Luo He tertarik, aku akan memikirkan cara, tapi menambahkan 5 juta pasir kosmik itu tidak mungkin, kata Mao Limeng. Kalian cari Sue Yun dulu, kata Luo Feng. Ia tidak mau berkata lebih jauh. Sebelum membunuh ketua organisasi Sanca Darah, Luo Feng sudah ingin berurusan dengan Sue Yun. Tapi masalah terbesarnya adalah dia tidak bisa menemukan keberadaannya. Mao Limeng mengangguk lalu berkata, dia bersembunyi dengan sangat hati-hati. Begitu kami menemukannya, kami akan menghubungimu lagi. Nanti kita bahas detailnya, jawab Luo Feng. Ngomong-ngomong, saudara Luo He, ketua organisasi Sanca Darah seharusnya mengirim pesan ke beberapa pihak sebelum kematiannya. Aku menerima satu salinan pesan, kata Mao Limeng. Oh, pesan apa yang dia kirim sebelum kematiannya? Tanya Luo Feng. Mao Limeng menjawab, saudara Luo He, berikan aku sebuah token komunikasi, aku akan mengirimkan pesan itu secara lengkap kepadamu. Luo Feng juga mengeluarkan token komunikasi. Kedua pihak meninggalkan cap token komunikasi, sehingga dapat saling menghubungi. Token komunikasi biasa, Mao Limeng menyadarinya. Token komunikasi biasa semacam ini, jangkauan komunikasinya sedikit lebih besar dari kota Huyang. Bahkan domain miniatur alam semesta sudah bisa mengisolasi transmisinya. Tetapi semakin kuat keberadaannya, semakin mereka bersedia menggunakan token komunikasi biasa semacam ini. Ini pesan yang dia kirimkan kepadaku. Mao Limeng segera mengirimkan salinannya kepada Luo Feng. Luo Feng melihatnya, dan tertawa. Harta rahasia mekanisnya bernilai 1,5 juta pasir kosmik, dan harta rahasia mekanisku bernilai 5 juta pasir kosmik. Kenapa aku tidak tahu kalau harta rahasia mekanisku semahal itu? Mao Limeng diam-diam terkejut. Luo He ini bahkan tidak menyembunyikan apapun, bahkan mengakui memiliki harta rahasia mekanis. Jelas, Luo He ini sangat percaya diri. Mao Limeng mengingatkan, saudara Luo He, kau sama sekali tidak boleh ceroboh. Kekayaan sebesar itu mungkin menarik beberapa ahli kuat yang menakutkan dari luar untuk datang ke kota Huyang dan berurusan denganmu. Apa mereka akan percaya? Tanya Luo Feng. Mungkin ada yang percaya, tapi siapapun yang berani bertindak, pasti memiliki beberapa dukungan, kata Mao Limeng. Luo Feng mengangguk, saudara Moli, terima kasih. Jauh di lubuk hatinya, Luo Feng sebenarnya cukup menantikan kedatangan ahli kuat yang tangguh, agar dia juga bisa menjadi lebih kaya. Dalam wilayah Provinsi Yunmao, negara Yu, di kedalaman pegunungan kuno, ada suku yang tinggal dan berkembang biak. Namun, saat ini, tempat berkumpul suku itu sunyi senyap. Puluhan ribu makhluk di suku itu semuanya terbaring tanpa suara. Tiba-tiba, sehelai aura terbang keluar dari puluhan ribu makhluk hidup ini. Puluhan ribu helai aura itu menyatu, berubah menjadi sosok berjubah abu-abu, wajahnya juga tertutup oleh jubah. Puluhan ribu makhluk hidup dari suku ini. Tekad spiritual mereka terlalu lemah. Garis keturunanku melahap tekad spiritual mereka, dan tidak ada reaksi sama sekali. Sosok berjubah abu-abu itu menggelengkan kepala sedikit. Bahkan jika dewa sejati lemah semacam ini ditelan 100 juta, efeknya bagiku akan sangat kecil. Aku masih membutuhkan beberapa sumber daya yang berharga. Jika aku bisa menyerap esensi darah binatang aneh tingkat kekacauan, efeknya akan jauh lebih besar. Pikir sosok berjubah abu-abu itu. Dengan jalur kultivasi garis keturunan, terlalu sulit untuk menjadi penguasa kekacauan. Jalur kultivasi garis keturunan mudah di tahap awal. Semakin jauh ke belakang, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan. Di seluruh benua asal, batas jalur kultivasi garis keturunan adalah tingkat penguasa kekacauan. Untuk menerobos ke penguasa kekacauan, secara alami ada banyak hambatan. Sosok berjubah abu-abu itu membalikkan tangan dan mengeluarkan token komunikasi karma. Dia tidak khawatir karma terkunci, karena para penguasa kekacauan yang berkedudukan tinggi sama sekali tidak memedulikannya. Adapun dewa sejati abadi,
Dalam pandangannya, dewa sejati abadi adalah mangsanya. Kota Huyang di Provinsi Jiujiang, Luohe. Dia membunuh pemimpin kekuatan gelap di kota Huyang, ketua organisasi sanca darah, Muyang, dan memiliki setidaknya 2 harta rahasia mekanis, yang nilainya mungkin melebihi 6,5 juta pasir kosmik. Sosok berjubah abu-abu itu tergerak. Dalam hal serangan menyelinap dan pembunuhan, tidak banyak dewa sejati abadi yang bisa selamat dari tanganku. Sosok berjubah abu-abu itu sangat percaya diri. Dia telah menjelajahi banyak provinsi dan memiliki pengalaman yang kaya dalam melawan ahli kuat. Pergi ke kota Huyang. Setelah tiba, aku akan pergi ke Pavilion Yanfeng untuk menyelidiki detail Luohe ini, lalu merumuskan rencana serangan menyelinap. Sosok berjubah abu-abu itu bergerak, dan benar-benar menyatu dengan langit dan bumi, menghilang. Dia bergerak melintasi kehampaan dengan kecepatan yang menakutkan, langsung menuju kota Huyang di Provinsi Jiujiang. Di daerah tempat dia semula berada, puluhan ribu makhluk yang terbaring tanpa suara, tubuh mereka benar-benar hancur. Banyak penduduk suku di alam liar sangat ingin tinggal di kota-kota besar. Itu karena di alam liar, mereka mungkin menghadapi bencana kapan saja. Binatang aneh menakutkan yang lewat bisa menelan seluruh suku dalam satu gigitan. Seorang dewa sejati abadi yang lewat, demi kultivasi, demi kekayaan, atau bahkan hanya untuk melampiaskan, dapat memusnahkan suku dalam sekejap. Hanya dengan tinggal di kota-kota seseorang dapat memiliki kehidupan yang stabil. Sementara itu, di kota Huyang, saudara Shang Tianyan, apa kau ada waktu? Aku traktir di restoran dunia api. Luo Feng menghubungi Shang Tianyan. Saudara Luohe yang traktir, entah berapa banyak dewa sejati abadi di seluruh kota yang memohon untuk itu. Tentu saja aku ada waktu. Aku bisa berangkat sekarang. Shang Tianyan membalas pesan itu. Hahaha, bagus. Sampai jumpa di restoran dunia api sebentar lagi. Luo Feng menyukai sifat Shang Tianyan yang lugas. Setelah mereka membuat janji, Luo Feng segera berangkat membawa Morosa dan Mo Yuqingyan. Di dalam sebuah perahu terbang, Morosa berkata, Tuan, Shang Tianyan hanyalah dewa sejati abadi biasa, mengapa kau begitu menghormatinya? Dalam pandangan Morosa, Tuan Luo Feng yang dapat memperbudak monster dimensi dan merupakan tubuh dewa sempurna, jelas merupakan jenius di antara para jenius. Tuannya sama sekali tidak perlu terlalu memperhatikan dewa sejati abadi biasa. Berteman bukan hanya melihat kekuatan, kata Luo Feng. Begitukah? Morosa tidak begitu paham. Bagaimanapun, di matanya, dewa sejati abadi biasa hanya layak menjadi makanan. Lagi pula, ketika aku bergaul dengan Shang Tianyan, justru aku yang meminta bantuan darinya, kata Luo Feng. Aku sering bertanya kepadanya tentang beberapa keterampilan pemurnian artefak, dan dia membimbingku tanpa syarat. Morosa berkata, Tuan meminta bantuannya, itu adalah peluang besar baginya. Mo Yuqingyan yang mendengarkan di samping, sama sekali tidak berani menyela. Dia terkadang merasa aneh. Tuannya jelas sangat kuat. Tetapi Tuan Dewa Luosa, sebagai pelayan, hanyalah dewa sejati kekosongan, namun bicaranya begitu santai. Sedikit pengingat, nama samaran Luo Feng adalah Luohe, dan nama samaran Morosa adalah Luosa. Tuan terlalu berbelas kasih, sehingga dia mentolerir Tuan Dewa Luosa yang begitu tidak sopan, pikir Mo Yuqingyan diam-diam. Dia sendiri tidak berani sedikit pun bersikap tidak sopan. Qingyan, Luo Feng memanggil. Tuan, Mo Yuqingyan menjawab, sangat hormat. Aku dengar dari Mo Limeng, ayahmu Mo Yuhu sudah memasuki kediaman penguasa kota untuk menjabat. Tanya Luo Feng. Mo Yuqingyan berkata, ayahku juga berpesan padaku, setelah Tuan keluar dari kultivasi tertutup, aku harus menyampaikan rasa terima kasihku kepada Tuan. Aku juga sedang mencari kesempatan untuk mengatakan ini. Berterima kasih kepadaku. Mo Yuhu ini cukup sopan. Luo Feng mengangguk. Ayahku berdedikasi untuk kami 3 bersaudara. Saat itu, aku cukup beruntung bisa mengikuti Tuan, kata Mo Yuqingyan. Ayahku kemudian mencoba segala cara untuk mengirim kakakku ke klan Zhu, dan juga mengirim adikku ke sekte api surgawi. Kemudian, setelah Tuan membunuh ketua organisasi sanca darah, ayahku direkrut ke kediaman penguasa kota. Kakakku juga melangkah maju di klan Zhu, dan diterima sebagai murid oleh dewa sejati abadi Zuyo, kata Mo Yuqingyan. Luo Feng terkejut, berkata, dewa sejati abadi Zuyo dari klan Zhu menerima kakakmu sebagai murid. Ya, Mo Yuqingyan mengangguk. Ayahku berkata, baik itu kediaman penguasa kota maupun klan Zhu, mereka mungkin ingin berteman dengan Tuan. Tapi hanya sedikit yang bisa berhubungan dengan Tuan di seluruh kota Huyang. Oleh karena itu, mereka memberikan kebaikan kepada ayah dan saudaraku. Luo Feng tersenyum. Memang, dia hanya memiliki 2 pelayan, satu Morosa, satu Mo Yuqingyan. Berbagai kekuatan hanya bisa mulai dari keluarga Mo Yu, yang telah mengubah nasib keluarga Mo Yu. Bagaimana dengan adikmu? Tanya Luo Feng. Adikku masih belajar keterampilan dasar di sekte api surgawi, kata Mo Yuqingyan. Keterampilan pemurnian artefak di sekte api surgawi menuntut ketat, mereka harus belajar dari dasar langkah demi langkah. Luo Feng mengangguk, ayahmu cukup pandai memilih. Reputasi sekte api surgawi cukup baik, dan pemimpin sekte Shang Tianyan juga adalah temanku. Klan Zhu bahkan adalah keluarga lokal nomor 1 di kota Huyang.
Dia mengirimkan satu anak ke sekte api surgawi dan satu anak ke klan Zhu. Niatnya sungguh mendalam. 5 keluarga besar di kediaman penguasa kota bukanlah keluarga lokal. Mereka adalah cabang keluarga Raja Dewa, atau cabang keluarga penguasa kekacauan. Keluarga lokal yang benar-benar berakar di kota Huyang dan telah berkembang biak hingga saat ini. Yang terkuat adalah klan Zhu. Klan Zhu melakukan bisnis dengan jujur, tidak terlibat dalam kekuatan gelap, tetapi kekuatan mereka sangat kuat. Di kota Huyang, hanya sedikit yang bisa membunuh ketua organisasi Sanca Darah. Tetapi pemimpin klan Zhu, Zhu Gu, adalah salah satunya. Dalam hal kekuatan, tidak ada dari 5 keluarga besar yang berani mengatakan mereka lebih kuat dari klan Zhu. Tentu saja, dalam hal latar belakang, 5 keluarga besar terlalu menakutkan, mereka dapat memanggil beberapa eksistensi menakutkan kapan saja. Ayahku memang melakukan segala cara untuk kami bertiga. Namun, ayah bisa masuk ke kediaman penguasa kota, dan kakakku bisa diterima sebagai murid oleh Dewa Sejati Abadi. Semua ini berkat Tuan, Mo Yuqingyan berkata dengan rasa terima kasih. Jika kau ingin berterima kasih kepadaku, kuasai 10 hukum dasar sesegera mungkin, kata Luo Feng. Baik Tuan, Mo Yuqingyan paham betul bahwa dia telah menemukan peluang besar. Tetapi premisnya adalah dia harus dapat merebutnya. Menguasai 10 hukum dasar adalah ujian pertama untuk diterima sebagai murid. Dia menginvestasikan lebih dari 90% waktunya setiap hari untuk memahami hukum, tidak berani sedikit pun mengendur. Dia bahkan mencoba cara untuk membujuk Tuan Dewa Luosa agar meminta beberapa petunjuk. Restoran Dunia Api. Yang mulia, Hei Tufu sangat bersemangat menyambutnya terlebih dahulu. Seiring waktu berlalu, kabar bahwa ketua organisasi Sanca Darah dibunuh oleh Luo He secara bertahap menyebar dari kalangan atas ke kalangan menengah di kota Huyang. Hei Tufu menjalankan restoran, menerima dan mengantar tamu, dan memiliki informasi yang cukup baik. Dia juga mendengar kabar ini. Selain itu, markas organisasi Sanca Darah berubah menjadi reruntuhan, dan para pedagang yang perlu membayar biaya persembahan ini sudah lama berdiskusi. Hahaha, Luo Feng melihat ekspresi gembira Hei Tufu, lalu bercanda, Hei Tufu, apa organisasi Sanca Darah membebaskan biaya persembahanmu? Organisasi Sanca Darah sudah tidak ada, tentu saja tidak ada yang disebut biaya persembahan, Hei Tufu berkata dengan rasa terima kasih. Dan 2 kekuatan gelap lain yang memperebutkan wilayah organisasi Sanca Darah datang kepadaku dan mengatakan kalau mereka akan membebaskan biaya persembahan restoranku di masa depan. 2 kekuatan gelap yang memperebutkan wilayah organisasi Sanca Darah. Siapa mereka? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Satu adalah Pavilion Seribu Gunung, dan yang lainnya adalah Aliansi 6 Tuan Dewa. Tetapi mereka sangat ramah kepada restoranku. Hei Tufu berkata dengan rasa terima kasih. Aku tahu, semua ini karena Yang Mulia. Luo Feng tersenyum ringan. Mereka cukup bijaksana. Mereka takut jika mereka memungut biaya persembahan. Kau akan memusnahkan mereka lagi, kata Shang Tianyan. Ia keluar dari gedung kecil di kejauhan. Saudara Luo He, kau yang mentraktir, tapi lebih lambat dariku. Aku sudah secepat mungkin. Luo Feng tersenyum dan berjalan. Hei Tufu, cepat siapkan makanan dan minuman, luangkan lebih banyak upaya. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga, kata Hei Tufu penuh semangat. Luo Feng dan Shang Tianyan kemudian memasuki gedung kecil bersama. Kau pasti merasa banyak kekuatan di seluruh kota Huyang berputar di sekitarmu. Shang Tianyan berkata sambil tersenyum. Kota Huyang tampaknya memiliki banyak ahli kuat, tetapi pada akhirnya, beberapa eksistensi terkuat yang memutuskan segalanya, dan kau sekarang juga merupakan anggota yang memengaruhi ketertiban. Yang paling penting, kau tidak memiliki ikatan, tanpa keluarga apapun. Tentu ada banyak kekuatan yang ingin merekrutmu, mereka semua bersedia membayar harga besar. Ingin merekrutku, aku tidak tertarik pada harga biasa. Luo Feng secara pribadi menuangkan anggur untuk Shang Tianyan. Ayo, minum. Anggur yang dituangkan oleh saudara Luo He secara pribadi, tidak banyak yang berhak mencicipinya, kata Shang Tianyan sambil mengangkat cangkir anggurnya dengan gembira. Setelah minum segelas anggur, Shang Tianyan terkejut melihat keluar. Saat ini, Mo Yuqingyan berjaga di luar gedung kecil, sementara Morosa duduk di atas batu besar tidak jauh, memegang labu anggur di satu tangan untuk minum, dan pada saat yang sama memesan beberapa makanan dari restoran Dunia Api. Pelayanmu itu cukup santai, kata Shang Tianyan. Dia mengikutiku sejak aku masih Dewa Sejati. Meskipun disebut pelayan, dia juga seperti saudara, kata Luo Feng. Ngomong-ngomong, aku mengundangmu hari ini juga karena aku menghadapi beberapa kebingungan dalam aspek penempaan tubuh. Penempaan tubuh hanyalah cabang dari pemurnian artefak. Katakan saja kebingungan apapun yang kau miliki. Shang Tianyan sangat percaya diri ketika menyebutkan pemurnian artefak. Yang satu bertanya, yang lain menjawab. Luo Feng bertanya tentang beberapa kebingungan dalam penempaan tubuh kedua diagram kekuatan besar kekacauan. Shang Tianyan dapat menjelaskannya dengan mudah dari sudut yang berbeda, yang membuat Luo Feng merasa tercerahkan.
Diagram kekuatan besar kekacauan memiliki total 3 penempaan tubuh pada tahap dewa sejati abadi. Jika penempaan tubuh ketiga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk misteri hukum dan juga persyaratan yang tinggi untuk teknik pemurnian artefak, maka persyaratan penempaan tubuh kedua relatif jauh lebih rendah. Luo Feng yang telah menguasai esensi hukum dan mendapatkan pencerahan dari Shang Tianyan, salah satu ahli pemurnian artefak terbaik di kota Huyang, ditambah dengan akumulasi sebelumnya, telah sepenuhnya memahami poin-poin kunci dari penempaan tubuh kedua selama mereka berdua menikmati makan. Aku secara teori sudah tahu, selanjutnya adalah praktik. Luo Feng tertawa. Teori adalah fondasinya, praktik adalah perwujudan akhir dari kekuatan. Shang Tianyan juga tertawa. Karena saudara Luo He adalah penempa tubuh, bahkan jika kau sesekali gagal, kau dapat menempa kembali. Penempaan tubuh jauh lebih sederhana daripada pemurnian artefak. Bahkan jika tubuh dewa hancur sebagian besar, itu dapat pulih. Tingkat toleransi kesalahan penempaan tubuh tentu saja sangat tinggi. Sementara membuat senjata, baju besi, harta rahasia mekanis, dan lain-lain, tingkat toleransi kesalahannya jauh lebih rendah. Hahaha, jika penempaan tubuh sesulit pemurnian artefak, jalur penempaan tubuh tidak akan begitu maju. Luo Feng tertawa. Ada banyak yang berkultivasi ganda sebagai penempa tubuh, tetapi terlalu sedikit yang berkultivasi ganda sebagai pemurnian artefak. Dunia ini, pada akhirnya, melihat kekuatan. Seberapa kuat pun keterampilan pemurnian artefak, apa gunanya? Shang Tianyan menggelengkan kepala. Ketika bertemu dengan yang lebih kuat, bukankah aku masih harus menundukkan kepala dengan patuh? Luo Feng mengangguk. Gurunya, Zuo Shanke, bahkan mampu membuat senjata tingkat Raja Dewa, dan memiliki banyak teman, tetapi apa hasilnya? Di hadapan ancaman negara Shi, negara Jin hanya punya satu jalan, yaitu kehancuran. Zuo Shanke bahkan tidak menggantungkan harapan pada teman-teman itu, melainkan melarikan diri ke samudera alam semesta. Meminta bantuan orang lain, pada akhirnya, tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Di dalam gedung kecil, Shang Tianyan dan Luo Feng terdiam sejenak. Mata Shang Tianyan linglung, samar-samar melihat sosok yang selalu dia rindukan. Di dapur restoran dunia api, Suo Zi sedang berkonsentrasi membuat hidangan. Setelah lebih dari satu era berada di restoran kecil ini, dia perlahan-lahan bisa membuat beberapa hidangan biasa. Selesai, Suo Zi melambaikan tangan, dan hidangan lezat berhasil ditata. Pelayan lain membawa piring itu pergi. Keahlian memasak junior Suo Zi sudah cukup bagus. Koki lain di restoran dunia api memuji. Mereka juga adalah murid yang diterima Hei Tufu, dan telah mengikuti Hei Tufu lebih lama. Dibandingkan dengan kakak senior, keahlian memasakku masih sangat biasa. Suo Zi menyeringai. Mampu mulai memasak adalah kemajuan besar baginya. Suo Zi, tiba-tiba terdengar teriakan. Suo Zi mendengarnya, dan berkata, kakakku datang, aku akan keluar sebentar. Koki lain tidak peduli. Bagaimanapun, Suo Zi baru saja mulai, dan hanya bisa membuat beberapa hidangan yang relatif mudah. Dia belum dianggap sebagai koki utama. Suo Zi berjalan keluar, dan melihat Suo Yun yang sedang menunggu. Suo Zi sedikit terkejut. Suo Yun, kau? Suo Yun penuh semangat dan tersenyum cerah. Aku berhasil menerobos. Aku akhirnya menerobos ke ranah dewa sejati kekosongan. Hebat, Suo Zi sangat gembira. Kita berdua datang ke kota Huyang selama lebih dari satu era. Dan Suo Yun, kau akhirnya berhasil menerobos ke ranah dewa sejati kekosongan. Mereka bersaudara datang ke kota untuk mencari peluang. Salah satu dari mereka menjadi penjaga keluarga Diaorong, dan yang lainnya diterima di restoran dunia api. Aku mengambil kesempatan, mendapatkan beberapa sumber daya yang diberikan oleh nona sulung keluarga Diaorong, dan akhirnya berhasil menerobos setelah memurnikan garis keturunan. Suo Yun memandang saudaranya. Suo Zi, kita berdua adalah yang paling berbakat di suku. Dengan teknik rahasia kultivasi biasa, kita berdua mencapai tingkat dewa sejati ke-9 di usia muda. Dan di kota Huyang, selama kau mendapatkan teknik rahasia yang tangguh, ditambah dengan sumber daya, aku bisa menjadi dewa sejati kekosongan, kau juga bisa. Suo Zi juga bersemangat. Mereka berdua memang memiliki bakat yang hampir sama. Kepala suku merasa bahwa kedua junior muda ini dapat mencoba peruntungan di kota Huyang. Sumber daya di tanganku hampir habis. Aku tidak bisa membantumu untuk saat ini, kata Suo Yun. Namun, aku sekarang adalah dewa sejati kekosongan, dan aku dapat dengan mudah bergabung dengan salah satu kekuatan dan menjadi tingkat menengah. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu masuk. Kau dan aku bersaudara bergandengan tangan. Aku yakin kau juga akan segera menjadi dewa sejati kekosongan. Aku cukup baik di restoran Shi Dunia Api, dan guru juga sangat baik kepadaku. Suo Zi buru-buru berkata, kau mengubur diri sebagai koki. Kapan kau bisa mengumpulkan kristal kekacauan yang cukup? Suo Yun berbalik dan pergi. Tunggu dengan sabar. Setelah aku berakar di kekuatan baru, aku akan menarikmu ke sana. Suo Yun selama ini bersembunyi di tempat tinggalnya untuk berkultivasi tertutup, karena takut dirampok dan dijarah. Akhirnya dia berhasil menerobos dengan sumber daya yang dia miliki. Dia sedang dalam semangat terbaiknya saat ini, dan dia hanya merasa bahwa saudaranya yang menjadi koki adalah hal yang sangat bodoh.
Suozi melihat saudaranya pergi. Suozi, Hei Tufu berjalan mendekat. Guru, Suozi berkata dengan hormat. Karena penampilannya selalu baik, ditambah hubungan dengan Luo Feng, dia juga secara resmi diterima sebagai murid oleh Hei Tufu. Apa yang dikatakan kakakmu benar. Mengumpulkan sumber daya dengan menjadi koki sangat lambat, kata Hei Tufu. Bahkan aku selama berabad-abad, akumulasi sumber daya aku juga sangat terbatas. Mungkin mengikuti kakakmu, masa depanmu bisa lebih cerah. Suozi menggelengkan kepala. Saat berburu bersama di suku, Suoyun suka mengambil risiko. Di kota Huyang, dia masih suka mengambil risiko. Dia mungkin berhasil 10 kali, tetapi selama dia gagal sekali, tamatlah. Sebelumnya, semua makhluk hidup di seluruh Dongfu keluarga Diaorong, termasuk para penjaga, dibunuh habis-habisan. Dia selamat secara kebetulan hanya karena dia menjaga Yang Mulia Luohe di restoran Shi Dunia Api. Aku menasihatinya, tetapi dia tidak mendengarkan. Guru, aku lebih suka tinggal di restoran Dunia Api untuk belajar keahlian. Karena kau bersedia tinggal di restoranku, aku tentu saja tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Hei Tufu tersenyum dan mengangguk. Murid ini bertekad untuk berakar di restoran Dunia Api. Dia bisa lebih tenang untuk mengajarinya. Aku pikir jalur keahlian memasak lebih cocok untukku, kata Suozi. Jalur keahlian memasak, memobilisasi kekuatan ilahi dan tekad spiritual, juga merupakan kultivasi. Hei Tufu mengangguk puas, barulah dia pergi. Setelah Hei Tufu pergi, para pelayan lain segera mendekat. Suozi, kakakmu menjadi dewa sejati kekosongan, benar-benar luar biasa. Kalian memasuki kota Huyang selama lebih dari 1 era, dan sudah menjadi dewa sejati kekosongan. Aku telah berjuang selama ribuan era, dan sejauh ini hanya tingkat dewa sejati ke-8. Kakak senior Suozi sudah berada di tingkat dewa sejati ke-9 di suku. Bakatnya jauh lebih tinggi daripada kita. Para pelayan ini berkata, juga sangat iri. Kemampuan mereka jauh lebih buruk daripada Suozi, dan sebagian besar dari mereka belum secara resmi diterima sebagai murid oleh Hei Tufu. Suozi tersenyum, tetapi suasana hatinya juga sedikit rumit. Di depan gurunya, dia sangat tegas, dan apa yang dia katakan memang tulus. Tetapi saudaranya Suoyun yang tumbuh bersamanya menjadi dewa sejati kekosongan. Bagaimana mungkin dia tidak sedikit termotivasi? Mungkinkah benar seperti yang dikatakan Suoyun, aku harus mengambil risiko untuk mencari peluang, pikir Suozi. Tetapi kepala suku pernah berkata, ketika berburu, lebih baik melepaskan 10 peluang daripada dengan mudah mempertaruhkan nyawa. Meskipun jalur keahlian memasak lebih lambat, itu lebih stabil. Selama menghabiskan beberapa ratus era, aku pasti bisa mengumpulkan sumber daya yang cukup, pikir Suozi. Di dalam gedung kecil, Luo Feng juga melihat adegan pertemuan Suozi dan Suoyun. Kedua bersaudara ini memasuki kota Huyang bersamanya, dan dapat dianggap memiliki sedikit takdir. Dewa sejati tingkat bawah di kota Huyang berjuang keras. Shang Tianyan melihat keluar. Sebagian besar dari mereka harus berjuang keras demi peluang. Bahkan jika mereka mendapatkan sumber daya dengan mempertaruhkan nyawa, mereka umumnya akan gagal dalam terobosan. Suoyun ini cukup berbakat, dia berhasil menerobos dalam satu gerakan. Luo Feng mengangguk, mereka berdua bersaudara cukup berbakat. Jalur keahlian memasak Hei Tufu tidak kalah dengan pemurnian artefak dan pemurnian obat-obatan. Itu juga membutuhkan kombinasi sempurna dari kekuatan ilahi dan tekad spiritual untuk membuat hidangan lezat yang memengaruhi jiwa. Suozi juga memiliki bakat untuk dapat memulai begitu cepat. Shang Tianyan memegang gelas anggur, dan berkata dengan santai, mereka berdua memang berbakat, tapi di antara sejumlah besar dewa sejati di kota Huyang, lebih banyak lagi yang tidak berbakat. Kau mengagumi yang mana? Luo Feng bertanya sambil tersenyum. Jika itu aku di masa mudaku, aku akan lebih mengagumi Suoyun. Adapun sekarang, aku lebih mengagumi Suozi. Shang Tianyan menghabiskan anggur di gelasnya. Luo Feng mengangguk. Tatapannya menyapu para pelayan di restoran Dunia Api yang tampak cukup iri. Di jalur kultivasi, jauhi keserakahan. Dibandingkan dengan pelayan biasa di restoran Dunia Api, Suozi sudah sangat beruntung. Luo Feng berdiri. Benar, jauhi keserakahan. Shang Tianyan mengangguk. Mudah diucapkan, tetapi berapa banyak ahli kuat yang bisa melakukannya? Aku pernah membuat kesalahan karena keserakahan. Beberapa kesalahan bisa diperbaiki. Beberapa kesalahan, setelah dilakukan, tidak bisa diperbaiki. Luo Feng mengangguk dan berkata, Saudara Shang Tianyan, aku akan berkultivasi tertutup setelah kembali kali ini. Jika kau memiliki urusan mendesak, kau juga dapat mengirim pesan ke Luosa. Selama kultivasi tertutup, dia harus mencurahkan seluruh perhatiannya, dan token komunikasi secara alami akan dimatikan. Jika tidak, pesan dari Aula Gelap Pavilion Yan Feng dan beberapa teman akrab akan memengaruhi konsentrasi Luo Feng. Selama pesan diberikan kepada Morosa, Morosa dapat menghubungi Luo Feng melalui transmisi pikiran. Baik, Shang Tianyan mengangguk dan tersenyum. Aku pasti akan menghubungimu jika ada urusan mendesak.
Mereka berdua berjalan keluar bersama. Pemilik restoran, Hei Tufu, segera secara pribadi datang untuk mengantar kedua dewa sejati abadi itu pergi. Luo Feng membawa Morosa dan Mo Yuqingyan, meninggalkan restoran dunia api dan pertama-tama pergi ke pavilion Yanfeng, membeli sejumlah besar bahan yang dibutuhkan untuk penempaan tubuh kedua. Penempaan tubuh pertama, aku menghabiskan sekitar 100.000 pasir kosmik. Menurut pemahamanku tentang penempaan tubuh kedua, diperkirakan membutuhkan 650.000 pasir kosmik, pikir Luo Feng. Mempertimbangkan akan ada beberapa kerugian, aku akan menyiapkan lebih banyak, dan menggunakan 700.000 pasir kosmik. Pavilion Yanfeng memang pantas menjadi kamar dagang yang terkenal di seluruh benua asal. Bahan yang dibutuhkan untuk 700.000 pasir kosmik, hanya dalam waktu mereka minum dan mengobrol, Pavilion Yanfeng telah mengumpulkannya. Karena beberapa bahan tidak umum digunakan, kami memanggil beberapa dari kamar dagang mitra kami kali ini, kata wakil pemilik Pavilion Yanfeng. Jika saudara Luohe ingin membeli lebih banyak, yang terbaik adalah mengirim pesanan terlebih dahulu melalui aula gelap. Kami dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, mereka hanyalah cabang di kota besar, dan penyimpanannya juga terbatas. Baik. Luo Feng mengambil botol giok itu. Di dalam botol giok ini tersimpan sejumlah besar bahan senilai 700.000 pasir kosmik. Banyak bahan menumpuk menjadi gunung-gunung besar. Diagram kekuatan besar kekacauan sebenarnya tidak membutuhkan banyak sumber daya, tetapi sayangnya tubuh Dewa Luo Feng terlalu besar. Lain kali adalah penempaan tubuh ketiga. Bahan yang dibutuhkan harus berlipat ganda beberapa kali. Aku harus memesannya terlebih dahulu, pikir Luo Feng. Tetapi untuk saat ini, aku juga tidak mampu membeli begitu banyak bahan. Aku masih terlalu miskin. Setelah membeli bahan, Luo Feng dan kedua pelayannya dengan cepat pergi. Terbang kembali ke Dongfu. Luo Feng menyimpan perahu terbangnya. Morosa dan Mo Yuqingyan secara alami mendarat di samping. Qingyan, Luo Feng memerintahkan, aku akan berkultivasi tertutup untuk waktu yang lama. Kau juga tidak perlu terus menjaga Dongfu. Kau bisa pulang ke rumah kapan saja untuk melihatnya. Terima kasih Tuan, Mo Yuqingyan menunjukkan kegembiraan. Sejak mengikuti Luo Feng, dia belum pulang ke rumah. Lalu bisakah aku keluar? Morosa buru-buru bertanya. Terakhir kali Tuan berkultivasi tertutup lebih dari satu era. Selama tidak menimbulkan masalah, kau bebas berkeliaran di kota Huyang, kata Luo Feng, lalu langsung terbang menuju aula besar bawah tanah. Setelah terbang masuk, pintu aula bawah tanah tertutup dengan suara gemuruh, dan formasi beroperasi untuk mengisolasi bagian dalam dan luar. Luo Feng telah memulai kultivasi tertutup. Tuan Dewa Luosa, kalau begitu aku akan pulang dulu, Mo Yuqingyan berkata dengan hormat. Pergilah, aku juga akan keluar jalan-jalan. Morosa bersemangat, dan melesat keluar dari Dongfu terlebih dahulu. Tuan hanya pergi ke tempat-tempat itu berulang kali, terlalu membosankan. Ada banyak tempat menyenangkan di kota Huyang. Kedua pelayan pergi satu persatu. Seluruh Dongfu sunyi, hanya menyisakan Luo Feng yang sedang berkultivasi tertutup. Setelah lebih dari 500 hari Luo Feng berkultivasi tertutup, sesosok berjubah abu-abu memasuki kota Huyang dari gerbang selatan. Akhirnya sampai di kota Huyang, sosok berjubah abu-abu itu terbang santai. Dia secara naluriah mengelilingi dirinya dengan domain miniatur alam semestanya. Baik pengawasan terus-menerus dari kediaman penguasa kota maupun kultivator lain di sekitarnya tidak dapat mendeteksi sosok berjubah abu-abu ini. Karena dia sering menerima misi pembunuhan, dia terbiasa menyembunyikan diri. Ini adalah perbatasan negara Yu. Kota Huyang, sebagai kota besar perbatasan, jauh lebih makmur daripada kota besar biasa. Sosok berjubah abu-abu itu sangat berpengalaman, dan dia menemukan bahwa skala, jumlah kultivator, dan kemakmuran kota Huyang berada di antara yang teratas di antara kota-kota besar yang pernah dia kunjungi. Tiba-tiba, boom, sebuah harta rahasia terbang besar melesat melintasi langit dengan kecepatan super tinggi. Kemanapun itu lewat, gelombang udara bergejolak dan berdampak ke segala arah. Cepat menyingkir, menjauh. Beberapa dewa sejati biasa yang mengendalikan harta rahasia terbang segera menghindar. Bahkan beberapa dewa sejati kekosongan yang terbang hanya bisa menghindar ke samping tanpa daya. Di kota Huyang, yang berani melaju sekencang ini adalah anak-anak keluarga besar dengan latar belakang tertentu. Menurut aturan kota Huyang, pembunuhan dianggap kejahatan serius. Jika hanya harta rahasia terbang yang menabrak, anak-anak keluarga besar ini tidak akan dihukum berat, paling-paling hanya didenda beberapa kristal kekacauan. Banyak kultivator yang tidak berdaya. Di dalam harta rahasia terbang besar itu, ada sekelompok penjaga, 6 anak keluarga besar yang minum dan mencari kesenangan, dan juga pemusik yang memainkan alat musik. Bagaimana pemusikku ini? Tidak kalah dengan pemusik di pavilion bunga mimpi kan? Seorang anak keluarga besar tertawa keras. Tepat pada saat ini, sumber hukum yang tak terlihat diam-diam diaktifkan, memengaruhi operasi hukum di dalam jangkauan harta rahasia terbang. Anak-anak keluarga besar ini, pelayan yang melayani, pemusik yang bermain musik, penjaga di sekitarnya, semua makhluk hidup hancur menjadi debu tanpa suara dan menghilang di antara langit dan bumi.
Harta rahasia terbang besar ini, tanpa kendali kekuatan ilahi, segera menukik, jatuh dan menabrak formasi Dongfu di kejauhan. Itu diblokir oleh formasi dan jatuh ke jalan di luar Dongfu, menyebabkan kehebohan di antara banyak kultivator. Hampir menabrakku, sosok berjubah abu-abu itu terbang, melirik harta rahasia terbang besar di kejauhan, melanggar tatanan sosial, pantas dibunuh, mencubit sekelompok makhluk lemah sampai mati. Baginya hanyalah masalah satu pikiran. Sosok berjubah abu-abu itu terus terbang santai, sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Dia sudah terbiasa dengan hal semacam ini dalam hidupnya yang panjang. Dia sering pergi ke kota-kota yang berbeda karena beberapa misi pembunuhan, dan siapapun yang sedikit membuatnya marah, akan dia bunuh dengan mudah. Karena dia menyembunyikan wujudnya dari awal hingga akhir, dan tidak ada persimpangan masa lalu, pihak berwenang juga tidak dapat menemukan identitas pembunuhnya. Swoosh! Di samping harta rahasia terbang besar yang jatuh itu, tim penjaga Huyang, yang sedang berpatroli bergegas datang. Di siang hari yang ramai, anak-anak dari beberapa keluarga besar dibunuh begitu saja. Para penjaga Huyang yang tiba sangat marah dan terkejut, memeriksa harta rahasia terbang ini dengan cermat. Gemuruh, binatang aneh bersisik hitam besar dengan 3 pedang di punggungnya membelah kehampaan dan datang. Komandan, para penjaga Huyang di sekitarnya memberi hormat. Di atas kepala binatang aneh bersisik hitam berpedang ini, muncul sesosok tubuh. Itu adalah murid kecil favorit Komandan Mao Lishao, Gao Wushui. Saat ini aura Gao Wushui jelas jauh lebih kuat. Dia sudah menjadi dewa sejati abadi. Aku mendapat kabar bahwa 6 anak keluarga besar, termasuk anak bangsawan Kumeng, tewas seketika, dan pelayan serta penjaga yang mereka bawa juga semuanya meninggal. Gao Wushui memandang ke bawah. Kalian periksa tempat kejadian, apakah ada penemuan? Melapor, Komandan, tidak ada jejak, dan tidak ada fluktuasi energi yang terdeteksi, lapor seorang penjaga Huyang. Yang dapat melakukannya tanpa suara, seharusnya adalah dewa sejati abadi. Gao Wushui yang menginjak binatang aneh bersisik hitam berpedang 3, melihat ke harta rahasia terbang yang jatuh di kejauhan. Domain miniatur alam semestanya secara alami menyelimuti, memeriksa setiap tempat dengan cermat. Dibunuh tanpa suara, tetapi harta rahasia yang mereka tinggalkan masih ada di dalam perahu terbang. Jelas pembunuhnya sama sekali tidak peduli dengan harta rahasia sekecil ini. Gao Wushui mengerutkan kening. Yang bergerak, seharusnya adalah seorang dewa sejati abadi. Dia memiliki akumulasi yang mendalam, dan baru-baru ini menerobos menjadi dewa sejati abadi. Karena dihargai oleh gurunya Komandan Mao Lishao, dia langsung menjadi salah satu dari 10 komandan penjaga Huyang. Saat ini dia mengendalikan salah satu dari 10 harta rahasia mekanis penjaga Huyang, binatang buas pemecah langit berpedang 3. Dibandingkan dengan 10 legiun, kekuatan keseluruhan penjaga Huyang jauh lebih rendah, dan kekuatan harta rahasia ini juga jauh lebih buruk. Binatang buas pemecah langit berpedang 3 hanya membutuhkan 1 dewa sejati abadi dan 3000 dewa sejati kekosongan untuk mengendalikannya. Penyelidikan dari kediaman penguasa kota yang memantau seluruh kota juga tidak menemukan jejak pembunuhnya. Gao Wushui menggelengkan kepala sedikit. Jika dewa sejati abadi itu sangat berhati-hati, kediaman penguasa kota sama sekali tidak dapat menyelidikinya. Selidiki, cari cara untuk menyelidiki semua jejak. Siapa yang bergerak, membunuh anak keluargaku? Selidiki, yang berani membunuh anak klan Jiangku, harus diselidiki dengan jelas. 6 anak keluarga besar yang tewas, 2 berasal dari 5 keluarga besar. 1 adalah anak bangsawan Kumeng, dan yang lainnya adalah anak klan Jiang. Pihak kediaman penguasa kota secara alami mengerahkan ahli deteksi untuk menyelidiki berbagai jejak, tetapi tidak ada penemuan dalam waktu singkat. Kematian anak-anak keluarga besar ini tidak terlalu penting, lagi pula, setelah berabad-abad, jumlah anak bangsawan Kumeng tidak terhitung. Yang berada di kota Huyang hanyalah cabang bangsawan Kumeng yang tidak mencolok. Sepertinya anak keluarga besar yang aku bunuh, identitas mereka sangat biasa. Sosok berjubah abu-abu itu terbang santai di kota Huyang. Sudah lama begini, tidak ada ahli kuat yang melacakku. Jelas kediaman penguasa kota tidak menggunakan ramalan rahasia langit untuk mencariku, pikir sosok berjubah abu-abu itu. Dia sering melakukan pembunuhan, jadi dia melakukan segalanya untuk menyembunyikan karma. Tidak mudah melacaknya melalui karma. Ramalan rahasia langit adalah cara yang lebih mudah dicapai. Hanya saja harganya akan sangat mahal. Dia tidak terduga, dia bergerak ketika dia mau, dia bahkan pernah mencubit sampai mati anak dari seorang penguasa kekacauan. Kali itu dia menyebabkan bencana besar. Untungnya, penguasa kekacauan itu memiliki lebih dari 300 anak. Kematian 1 anak, kekuatan yang dikirim penguasa kekacauan untuk mengejar tidak terlalu kuat, memungkinkannya melarikan diri dengan teknik rahasia penyelamat hidup yang diwariskan. Dia juga melarikan diri ke negara Yu karena itu. Sesampainya di negara Yu, dia masih memiliki sifat yang sama, membunuh ketika dia mau. Aku ingin membeli semua informasi tentang dewa sejati abadi Luohe. Sosok berjubah abu-abu itu terbang di udara, menghubungi melalui token komunikasi aula gelap. Semua informasi tentang Luohe, bernilai 100 pasir kosmik, konfirmasi untuk membeli. Aula gelap membalas.
Beli, sosok berjubah abu-abu itu tidak peduli dengan harga sekecil ini. Informasi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan, semakin tinggi tingkatannya, semakin mahal. Dan semua informasi bahkan lebih mahal. Untungnya, Pavilion Yanfeng tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Luo Feng, jadi harga informasi ini tidak terlalu tinggi. Ying Chang, 100 pasir kosmik dikurangi. Kau masih memiliki 829.200 pasir kosmik yang tersimpan di Aula Gelap. Aula Gelap membalas. Apakah kalian di kota Huyang memiliki hadiah buruan untuk Luo He? Sosok berjubah abu-abu itu bertanya, dia belum menemukannya melalui token komunikasi. Tidak ada hadiah buruan, Aula Gelap membalas. Sosok berjubah abu-abu itu cukup kesal, dan mematikan token komunikasi. Informasi dari Pavilion Yanfeng cukup detail. Sosok berjubah abu-abu itu juga melihat gambar. Itu adalah adegan Luo Feng dengan 6 pasang sayap emas terbuka di belakangnya, dikelilingi oleh aliran kekacauan. Menurut gambar, 6 pasang sayap Luo He menyerupai harta rahasia mekanis individu sayap emas kekacauan. Dilihat dari jejak pertempuran, dia memiliki keunggulan absolut dalam konfrontasinya dengan ketua organisasi Sanca Darah. Kemungkinan besar dia telah memahami jurus tingkat kekacauan. Informasi rinci ini juga memiliki beberapa spekulasi. Informasi dari Pavilion Yanfeng telah berspekulasi sekitar 70–80. Hanya saja tubuh dewa sempurna belum pernah muncul di benua asal sebelumnya, jadi Pavilion Yanfeng tidak mempertimbangkan kemungkinan ini. Secara alami, spekulasi itu memiliki bias. Memahami jurus tingkat kekacauan, sosok berjubah abu-abu itu tidak peduli. Eksistensi teratas di antara dewa sejati abadi, mengandalkan bakat garis keturunan, mengandalkan pemahaman hukum kekacauan, bahkan jika mereka belum sepenuhnya memahami seluruh hukum kekacauan, sesekali memahami jurus pembunuh juga ada. Setinggi apapun pemahamannya, jika tubuh dewa terkena, dia tetap mati. Sosok berjubah abu-abu itu merenung. Menurut informasi, dia seharusnya sedang berkultivasi tertutup di Dongfu. Saat berkultivasi tertutup adalah saat dia paling berhati-hati. Aku harus menunggu kesempatan, menunggu saat dia paling lengah, untuk menyerang secara menyelinap. Di Pavilion Yanfeng, pemilik pavilion, Ying Chang telah datang ke kota Huyang. Dia baru saja membeli informasi Luo He melalui Aula Gelap. Wakil pemilik pavilion berjalan ke sisi pria kekar itu. Dia datang ke kota Huyang, sepertinya pembunuh 6 anak keluarga besar hari ini adalah Ying Chang ini, kata pria kekar itu sambil tertawa. Sayangnya, informasi ini tidak bisa kita jual. Wakil pemilik pavilion juga tertawa. Aturan Pavilion Yanfeng sangat ketat. Jika informasi rahasia pelanggan diketahui dari saluran lain, tentu saja mereka dapat menjualnya sebagai informasi. Tetapi jika itu adalah informasi transaksi pelanggan dengan Pavilion Yanfeng mutlak melarang kebocoran. Misalnya, Luo Feng membeli bahan pemurnian artefak senilai 700.000 pasir kosmik belum lama ini. Pavilion Yanfeng juga mutlak tidak akan membocorkannya. Transaksi harus dirahasiakan. Operasi seluruh Pavilion Yanfeng diawasi oleh roh formasi. Bahkan sebagai pemilik pavilion dan wakil pemilik pavilion, mereka tidak berani melanggar aturan. Dia membeli informasi Luo He. Kemungkinan besar dia datang untuk berurusan dengan Luo He, kata wakil pemilik pavilion. Aku selalu tidak bisa memahami Luo He ini. Mungkin Ying Chang ini bisa mengetahui detailnya, kata pria kekar itu. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah berkultivasi tertutup selama lebih dari 1.200 hari. Lapisan kedua diagram kekuatan besar kekacauan juga akan segera selesai sepenuhnya. Kultivasi tertutup pertama menghabiskan lebih dari 1 era, terutama karena tubuh dewa membutuhkan waktu lama untuk tumbuh hingga puncaknya. Waktu penempaan tubuh yang sebenarnya tidak lama. Kali kedua, Luo Feng berkonsentrasi penuh pada penempaan tubuh, jadi tentu saja lebih cepat. Saat ini, di aula besar bawah tanah. Di dalam menara bintang, Luo Feng telah menunjukkan tubuh dewa sempurna setinggi 18 miliar kilometer. Terlihat sejumlah besar bahan yang ditumpuk di kejauhan terbang, secara alami mulai melebur, dan kemudian menyatu ke dalam tubuh dewa yang besar. Setelah menyatu ke dalam tubuh dewa, Luo Feng juga membagi banyak pikirannya untuk mulai mengukir susunan formasi yang padat. Penempaan tubuh pertama, itu hanya meletakkan fondasi secara kasar, semua aspek relatif kasar. Struktur harta rahasia sekarang jauh lebih halus. Seiring dengan keberhasilan yang akan segera terjadi, perasaan Luo Feng menjadi sangat jelas. Tubuh dewanya adalah harta rahasia senjata super besar. Kekuatan harta rahasia senjata setinggi 18 miliar kilometer dapat dibayangkan. Penempaan tubuh sebelumnya, harta rahasia itu sangat kasar. Itu murni mengandalkan ukurannya, menghancurkan hukum dengan kekuatan, barulah ia memiliki kekuatan sebesar itu. Namun sekarang jauh lebih presisi, dan kekuatan tubuh dewa secara alami jauh lebih menakutkan. Seiring dengan selesainya penempaan tubuh secara keseluruhan, Luo Feng merasakan kegembiraan. Setiap gerakan dan tindakannya memiliki kekuatan beberapa kali lipat dari sebelumnya. Bahkan fleksibilitas dan kecepatan telah mengalami peningkatan kualitatif.
Sejak aku datang ke benua asal, aku masih dalam periode peningkatan kekuatan. Luo Feng tersenyum. Para dewa sejati abadi teratas itu, umumnya telah berkultivasi hingga batas di semua aspek. Garis keturunan telah mencapai tingkat ke-10 keabadian, teknik rahasia telah mencapai batas tingkat keabadian, dan kemajuan mereka menjadi sangat sulit. Luo Feng baru saja menyelesaikan lapisan kedua dari 3 lapisan alam tingkat keabadian diagram kekuatan besar kekacauan. Seperti 6 teknik pedang dari 9 teknik pedang pemecah batasan tingkat keabadian, dia baru menguasai 3 pedang. Teknik tingkat Raja Dewa seperti Duan Mi dan Dong Hua, kemajuannya bahkan lebih lambat. Kemajuan teknik Li Yuan bahkan lebih lambat lagi, perlu waktu yang diukur dalam era untuk memahami dan meningkatkannya secara perlahan. Ayo keluar untuk bersantai. Setelah penempaan tubuh kedua berhasil, suasana hati Luo Feng menyenangkan. Dia dengan cepat menyimpan menara bintang dan keluar dari aula besar bawah tanah sendirian. Luo Feng menyadari dalam pikirannya bahwa Dong Fu sangat sunyi. Morosa dan Mo Yuqingyan belum kembali. Setelah Luo Feng mengirim pesan, Morosa dan Mo Yuqingyan segera bergegas kembali ke Dong Fu. Tuan, waktu kultivasi tertutupmu kali ini terlalu singkat. Morosa kembali lebih dulu. Dia mendarat di samping dengan sedikit keengganan, karena hari-hari santai dan nyamannya terlalu singkat. Luo Feng meliriknya, waktu kultivasi tertutup secara alami ada yang panjang dan ada yang pendek. Apakah pasir kosmik di tubuhmu masih cukup? Tuan paham aku, Morosa tertawa lugu. Memang hampir habis, gunakan dengan hemat. Luo Feng melemparkan botol giok hitam. Setelah menerima botol giok hitam, Morosa mendeteksi bahwa ada 100 lebih pasir kosmik dan beberapa tumpukan kristal kekacauan di dalamnya, dan senyumnya menjadi lebih cerah. Tuan benar-benar berbelas kasih. Tidak ada yang lebih berbelas kasih daripada Tuan di seluruh kota Huyang. Sudah, jangan memuji lagi. Luo Feng tersenyum. Dia melarang Morosa menimbulkan masalah. Morosa tidak memiliki penghasilan, jadi dia harus memberinya uang saku. Saat ini, Mo Yuqingyan juga kembali dengan perahu terbang kecil. Setelah menyimpan perahu terbang, dia dengan cepat terbang ke dekat Luo Feng, memberi hormat. Tuan, selama periode ini, kau juga cukup senang ya, kata Morosa di samping. Ada banyak kekuatan yang secara aktif berteman denganku. Pasti ada juga kekuatan yang secara aktif berteman denganmu. Ya, Mo Yuqingyan berkata dengan hormat. Selama Tuan berkultivasi tertutup, beberapa kekuatan di kota Huyang tidak dapat mengunjungi Tuan, jadi mereka datang untuk berteman denganku. Aku menolak banyak kekuatan dan tidak memedulikannya, hanya 13 kekuatan besar yang tidak berani aku tolak, dan aku menerima hadiah yang mereka berikan kepadaku. Total nilai hadiah terakumulasi sekitar 300 pasir kosmik. Bagaimanapun, dia hanya seorang pelayan. Hadiah dari setiap kekuatan yang berteman dengannya tidak akan terlalu berharga, tetapi mengingat wajah Luo Feng, kekuatan besar itu setidaknya mengeluarkan 10 pasir kosmik. Kingyan saja menerima sebanyak ini, seharusnya kau menerima lebih banyak kan? Luo Feng memandang Morosa. Baru saja kau bilang hampir habis. Morosa tertawa lugu. Dia telah menerima semua hadiah, adapun permintaan bantuan, dia menolaknya semua. Tuan, kau tahu, pengeluaran di kota Huyang agak besar. Apakah mereka memiliki permintaan ketika mereka memberi kalian hadiah? Luo Feng bertanya. Tidak ada, kata Morosa. Aku hanya memberi mereka cap token komunikasi, sehingga mereka dapat menghubungiku jika ada masalah, dan aku dapat membantu melaporkannya kepada Tuan. Aku juga tidak menyetujui apapun, hanya memberikan cara untuk berkomunikasi. Mo Yuqingyan juga berkata. Namun, guru kakakku, Dewa Sejati Abadi Zuo dari klan Zhu, memintaku untuk menyampaikan pesan, ingin menjamu Tuan. Luo Feng mengangguk. Klan Zhu memang keluarga lokal terbesar di kota Huyang. Aku bisa bertemu dengannya. Kalau begitu aku akan memberitahu Tuan Dewa Zuo, kata Mo Yuqingyan. Luo Feng mengangguk. Mo Yuqingyan segera menghubungi melalui token komunikasi, dan dengan cepat berkata, Tuan Dewa Zuo mengundang Tuan untuk bertemu di Pavilion Bunga Mimpi malam ini. Sudah beberapa waktu sejak aku pergi ke Pavilion Bunga Mimpi. Luo Feng mengangguk. Setujui dia. Saat Luo Feng keluar dari kultivasi tertutup, Gao Wushui datang mengunjungi gurunya Mo Li Xiao di klan Mo Li. Bagaimana pemahamanmu tentang binatang buas pemecah langit berpedang 3? Mo Li Xiao memandang murid kecil favoritnya. Binatang buas pemecah langit berpedang 3 memang pantas menjadi harta rahasia mekanis tingkat keabadian. Setelah aku memahaminya begitu lama, aku baru bisa nyaris menampilkan semua jurus binatang buas pemecah langit berpedang 3, jawab Gao Wushui. Mo Li Xiao mendengarkan dan mengangguk, tekad spiritualmu luar biasa, dan kau ahli dalam formasi. Baru saja menjadi dewa sejati abadi belum lama ini, kau sudah sepenuhnya menguasai semua jurus binatang buas pemecah langit berpedang 3. Aku memang tidak salah memilihmu, guru. Aku adalah dewa sejati abadi yang baru dipromosikan. Aku langsung diangkat menjadi salah satu dari 10 komandan penjaga Huyang. Ada beberapa dewa sejati abadi yang tidak puas, Gao Wushui berbisik. 10 jenderal dari Legiun Huyang dan 10 komandan penjaga Huyang semuanya dapat memimpin harta rahasia mekanis jenis Legiun Sulur Naga. Ditambah Mo Li Xiao sendiri memimpin salah satu Legiun Sulur Naga tersebut. Jadi hanya ada 19 posisi empuk.
Kekuatan mewakili kekuasaan, dan juga mewakili sumber daya. Persaingan untuk 19 posisi empuk ini sangat ketat. Ada lebih dari 100 dewa sejati abadi dari 5 keluarga besar itu sendiri, ditambah yang berafiliasi dengan 5 keluarga besar. Intensitas persaingan dapat dibayangkan. Gao Wushui, sebagai dewa sejati abadi yang baru dipromosikan, merebut satu posisi, tentu saja menyebabkan ketidakpuasan banyak dewa sejati abadi. Tidak perlu peduli dengan sampah itu, Mo Lishao berkata dengan tenang. Harta rahasia mekanis jenis legiun juga tergantung pada siapa yang mengendalikannya. Seperti aku, memimpin satu legiun, aku dapat menekan 9 legiun besar lainnya yang bergabung. Pada tahap dewa sejati kekosongan, tekad spiritualmu sudah bisa mencapai puncak tingkat dewa sejati abadi. Kau juga ahli dalam formasi. Kau secara alami cocok untuk mengendalikan harta rahasia mekanis. Ketika akumulasimu lebih dalam, aku akan mencari kesempatan untuk membiarkanmu memegang kendali atas salah satu dari 10 legiun Huyang. Memegang kendali atas satu legiun Huyang, Gao Wushui terkejut, dan juga merasakan tekanan. 10 legiun Huyang jauh lebih penting daripada penjaga Huyang. Kesulitan mengendalikan harta rahasia mekanis juga lebih tinggi. Kau harus memiliki akumulasi yang cukup. Yang terbaik adalah jika tekad spiritualmu dapat menerobos ke tingkat penguasa kekacauan. Dengan begitu, seluruh kediaman penguasa kota tidak akan menentangmu memimpin satu legiun Huyang, kata Mo Lishao. Gao Wushui mengangguk, aku paham. Ketika dia adalah dewa sejati kekosongan, tekad spiritualnya sudah mencapai puncak tingkat dewa sejati abadi. Untuk menerobos tekad spiritual ke tingkat penguasa kekacauan, Gao Wushui juga memiliki tekad dan keinginan. Pergilah, Mo Lishao mengangguk. Di antara banyak bawahan dan murid yang dia latih, Gao Wushui adalah yang paling cocok untuk mengendalikan harta rahasia mekanis. Itulah sebabnya Mo Lishao sangat mengembangkannya. Gao Wushui memberi hormat dan pergi. Berjalan di taman di Dongfu Klan Mo Li Feiyun dan Diao Rongqi yang sudah menunggu di sana segera menghentikannya. Kakak senior Gao Wushui, Mo Li Feiyun memanggil. Gao Wushui hanya bisa berhenti. Agak pusing. Dia telah berkultivasi hingga dewa sejati abadi, tetapi belum pernah menjalin hubungan romantis. Karena sistem kultivasi garis keturunan, di benua asal, makhluk hidup berdaging dan berdarah merupakan mayoritas absolut. Mereka memang dapat bereproduksi. Namun, umur makhluk hidup di benua asal umumnya sangat panjang. Dewa sejati berumur 30.000 era, dan setelah dewa sejati kekosongan, mereka memiliki umur yang tak terbatas. Mereka tidak perlu makan atau minum, mereka dapat hidup selamanya hanya dengan menyerap energi langit dan bumi. Banyak kultivator tidak memiliki rencana untuk mencari pasangan. Gao Wushui adalah salah satunya. Kultivasi penuh dengan kesenangan tanpa akhir. Mengapa perlu mencari istri? Feiyun, Gao Wushui hanya bisa tersenyum. Karena kebaikan gurunya dalam mendidiknya, dia tidak enak hati untuk mengabaikan Mo Li Feiyun. Kebetulan bertemu kakak senior Gao Wushui hari ini. Bagaimana kalau kita pergi bermain bersama? Pikiran Mo Li Feiyun saat ini sepenuhnya tertuju pada Gao Wushui. Komandan Gao Wushui, Feiyun hampir setiap hari menyebut namamu. Diao Rongqi tertawa di samping. Menurutku, kau sebaiknya pindah ke klan Mo Li. Dengan begitu kalian bisa bertemu setiap hari. Benar, pindah ke rumah kami. Ada lebih dari 10 dewa sejati abadi yang tinggal di rumah kami. Ada banyak tempat, kata Mo Li Feiyun. Gao Wushui baru saja akan berbicara, ketika tiba-tiba seorang pemuda klan Mo Li terbang dari kejauhan, mengamati Gao Wushui. Komandan Gao Wushui, Tuan Muda Mo Lilian. Gao Wushui tersenyum tipis. Mo Lilian, apa yang kau lakukan di sini? Mo Li Feiyun berkata dengan tidak puas. Mo Lilian mencibir. Seluruh klan Mo Li juga sangat besar. Mo Lilian adalah seorang jenius dari generasi muda, dan mendapat bimbingan pribadi dari Mo Lishao. Dia adalah seseorang yang diharapkan menjadi dewa sejati abadi di klan. Namun, Gao Wushui adalah murid favorit Mo Lishao. Mo Lilian sebelumnya selalu menganggap Gao Wushui sebagai saingan. Dan sekarang Gao Wushui telah menjadi dewa sejati abadi lebih dulu, dan dipromosikan menjadi salah satu dari 10 komandan penjaga Huyang. Mo Lilian tentu iri dan cemburu. Aku sangat mengagumi Komandan Gao Wushui yang membenci kejahatan. Mo Lilian membalikkan tangan dan melemparkan batu emas kecil. Batu memori ini mencatat bukti kejahatan Mei Wuqi dari keluarga Mei Wu. Kejahatan Mei Wuqi. Bahkan kekuatan gelap itu jauh dari tandingannya. Aku ingin tahu bagaimana Komandan Gao Wushui akan menangani penjahat yang kejahatannya mencapai langit ini. Mo Lilian. Mo Li Feiyun memarahi. Mei Wuqi adalah dewa sejati abadi dari keluarga Mei Wu, salah satu dari 5 keluarga besar. Jika ingin mengadilinya, itu adalah pengadilan 5 keluarga besar. Mengapa penjaga Huyang perlu campur tangan? Menurut hukum negara Yu, penjaga Huyang bertanggung jawab untuk menangani pelanggaran hukum di kota Huyang. Aku ingin tahu apakah Gao Wushui benar-benar membenci kejahatan. Mo Lilian mencibir. Gao Wushui menerima batu memori itu, dan pikiran kekuatan ilahinya segera menyelidiki. Informasi yang dia selidiki membuat wajahnya sedikit berubah. Semua bukti kejahatan ini, apakah itu benar? Gao Wushui memandang Mo Lilian. Kau mengatakan, ketika kota biasa kota Fengjiu dihancurkan oleh sekelompok binatang aneh,
dan penduduk kota Fengjiu menderita kerugian tak terhitung. Beberapa ratus juta dewa sejati diserap oleh Mei Wuqi ke dalam kota dosa miliknya. Provinsi Jiujiang memiliki 3 kota besar, dan 189 kota biasa. Jumlah dewa sejati abadi di kota biasa sangat sedikit, dan keamanannya jauh lebih lemah. Kau baru saja menjadi dewa sejati abadi. Jika waktu berlalu lebih lama, kau juga akan perlahan tahu. Mo Lilian menggelengkan kepala. Mei Wuqi, untuk pamer, membawa banyak anak keluarga besar ke dalam harta rahasia kota dosa miliknya. Banyak anak keluarga besar melihatnya dengan mata kepala sendiri. Beberapa ratus juta dewa sejati kota Fengjiu hanyalah sebagian kecil dari penduduk dosa di kota dosa. Tentu saja, sebagian besar penduduk yang dia tangkap ke kota dosa telah disiksa sampai mati dan dipermainkan sampai mati. Mo Lilian mencibir. Penjahat sekeji ini, Komandan Gao Wushui, apa yang akan kau lakukan? Gao Wushui tidak berbicara, berbalik dan pergi. Membenci kejahatan, aku ingin tahu, di hadapan Mei Wuqi dari keluarga Mei Wu, bagaimana dia membenci kejahatan. Mo Lilian melihat kepergian pihak lain, sangat mencemooh. Mo Lilian, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Mo Li Feiyun tidak percaya, tidak paham, aku hanya memprovokasi Gao Wushui dan Mei Wuqi. Mo Lilian berkata, salah satu dari mereka yang mengalami nasib buruk, aku akan merasa senang. Aku akan memberitahu ayah tentang ini, kata Mo Li Feiyun. Terserah kau. Mo Lilian berbalik dan pergi. Malam tiba, Luo Feng membawa Morosa dan Mo Yuqingyan ke pavilion bunga mimpi. Saudara Luo He, Zuyou sudah menunggu. Saudara Zuyou datang lebih awal, kata Luo Feng. Hahaha, memiliki kesempatan untuk menjamu saudara Luo He. Tentu saja aku harus datang lebih awal. Perjamuan sudah aku atur, silakan. Zuyou tertawa. Rambut Zuyou seperti ular kecil, dan wajahnya yang penuh pola rahasia hijau memiliki senyum yang sangat cerah. Luo Feng dan Zuyou terbang bersama, sementara pelayan dan pengikut mengikuti di belakang. Klan Zhu telah berakar di kota Huyang selama lebih dari 1 juta era, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya sedikit rahasia kota Huyang yang tidak diketahui oleh klan Zhu. Zuyou tertawa. Dalam hal informasi yang baik, Pavilion Yanfeng, kediaman penguasa kota, kekuatan negara Shi. Setidaknya di kota Huyang, mereka mungkin sedikit kalah dengan klan Zhu. Luo Feng mengangguk. Dia percaya akan hal itu. Klan Zhu terlalu besar, dan telah menyusup ke semua lapisan masyarakat di kota Huyang, termasuk ahli kuat dari klan Zhu di dalam Legiun Huyang dan penjaga Huyang. Siapa di kota Huyang yang tidak tahu reputasi klan Zhu? Kata Luo Feng. Tuan Dewa Luo He, Tuan Dewa Zuyou, pemilik pavilion bunga mimpi secara pribadi menyambut mereka. Untuk bertahan hidup di kota Huyang, dia tidak berani menyinggung kedua orang ini. Apakah pemilik pavilion bunga mimpi perlu memainkan musik? Zuyou bahkan tidak melihat pemilik pavilion bunga mimpi, tetapi tersenyum pada Luo Feng. Selama saudara Luo He ingin mendengarkan, aku yakin pemilik pavilion bunga mimpi pasti akan memberi muka. Itu tergantung pada apakah Tuan Dewa Luo He ingin mendengarkan atau tidak. Pemilik pavilion bunga mimpi tersenyum ringan. Zuyou memberi perintah, dan pemilik pavilion bunga mimpi bahkan tidak bisa menolak. Tidak perlu, biarkan Aluoya saja yang datang, kata Luo Feng. Pemilik pavilion bunga mimpi sedikit terkejut, dan tersenyum. Tuan Dewa Luo He memang sangat menyukai Aluoya. Ilusi pemilik pavilion terlalu kuat, aku tidak tahan. Luo Feng tertawa. Kalau begitu cepat suruh Aluoya datang, Zuyou berkata, lalu membawa Luo Feng untuk terus terbang maju. Pemilik pavilion bunga mimpi diam-diam melihat adegan ini. Jangan lihat Zuyou yang sangat ramah di depan Luo Feng. Tetapi Zuyou, yang bertanggung jawab atas banyak urusan klan Zhu, kediaman penguasa kota, dan kekuatan kerajaan Shi harus memberinya muka. 18 kekuatan gelap besar bahkan tidak berani menjadi musuh klan Zhu. Luo He ini, sejak terakhir kali, tidak mau lagi mendengarkan lagu ilusiku. Pemilik pavilion bunga mimpi sedikit kecewa. Dibandingkan dengan Shang Tianyan dan Sang Shuyun, dia lebih berharap untuk memengaruhi Luo Feng.